sehingga kami terus menikmati karya Tuhan. Itu memungkinkan kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperangan rohani, dalam setiap pergumulan hidup, karena kami tahu bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita surgawi pada pagi hari ini, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami naik sampai ke hadirat Tuhan, ke tahta Tuhan yang kudus dan menyenangkan Tuhan. Sebentar kami ingin merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, yang mengurapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Kami yang mendengar, sehingga kami terus mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, salam kasih Tuhan. Bersukacita pagi hari ini tiap kali kita masuk di rumah Tuhan, menikmati akan berkat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa tinggal menyertai atas setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang ada di depan kita, pengurapan yang memberi kemenangan. Dan ini bulan-bulan pencurahan Roh Kudus. Kita mulai tanggal 1 kemarin sudah mengadakan ibadah doa Pentakosta, dan Tuhan bekerja secara luar biasa, menjamah, melawat jemaat Tuhan. Dan biarlah tidak berhenti hanya pada saat doa Pentakosta seperti itu, tapi punya pengalaman tiap hari bersama dengan Roh Kudus. Dan hari ini tanggal 4 Juni ya, kita bersama merayakan Pentakosta ya, perayaan Pentakosta. Dan ini merupakan hari Roh Kudus dicurahkan untuk kita ingat kembali, dan juga dari sinilah kemudian berdiri gereja ya. Setelah peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa dimenangkan, dan ini menjadi jemaat mula-mula ya, yang terus berkembang, dan api Pentakosta terus menjalar dan membakar hati murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Nah, ayat tema kita pada bulan ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tidak akan membahas tentang Pentakosta karena beberapa kali tiap tahun sudah dikupas, dibahas, dan juga disinggung oleh hamba-hamba Tuhan dalam doa Pentakosta tentang karya Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini atau bulan ini kita akan masuk tema tentang pengurapan yang memberi kemenangan. Mari kita bersama membaca ayat firman Tuhan ini, hanya 4 ayat dari Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10 bersama-sama dengan suara yang kompak ya. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ya, setiap kita tentunya mendambakan kemenangan di dalam pergumulan hidup, di dalam peperangan rohani yang terjadi. Saya percaya kalau saudara tanya siapa yang mau menang, pasti angkat tangan semuanya. Tidak ingin kalah. Kalau saudara yang baru saja membangun rumah tangga, ingin rumah tangganya bahagia. Saudara yang sedang merintis bisnis atau sedang bekerja, saudara ingin juga berhasil ya, di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga, keuangan. Saudara yang mulai
bergelora hatimu untuk rindu melayani Tuhan. Saudara pun rindu melayani Tuhan dalam suasana pengurapan, sehingga pelayanan pun juga menjadi berkat bagi jemaat, berkenan di hati Tuhan. Seluruh aspek hidup kita, saudaraku, kita rindu mengalami kemenangan atas segala macam pergumulan hidup ini. Dan kuncinya apa? Kalau kita belajar dari Mazmur ini, kuncinya adalah diurapi oleh Tuhan. Konteks ayat ini di Mazmur 20 ini, ya, ayat 1 sampai ayat 10, judulnya doa mohon kemenangan bagi raja. Daud suatu figur raja yang hebat, yang luar biasa, ya, dan bahkan menjadi tolok ukur raja-raja yang ada di Israel. Bukan Saul raja yang pertama yang menjadi tolok ukur, tetapi Daud. Dan bahkan Tuhan pun berkenan kepada Daud, karena Daud seorang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara mungkin berkata, Daud pernah gagal, Pak. Daud pernah jatuh, Pak. Daud pernah berbuat dosa. Betul. Tetapi dia tahu bagaimana dia menyenangkan Tuhan. Dia segera bereskan hubungannya dengan Tuhan. Kejatuhannya tidak membuat dia terpuruk. Dia segera bangkit. Dia mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan angkat dia kembali. Karena itu hidup Daud pun menyenangkan Tuhan. Di dalam Mazmur ini, ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya, doa mohon kemenangan bagi raja. Di ayat yang terakhir dikatakan, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Dengan kata lain, saudaraku, Daud seorang raja yang membutuhkan Tuhan 100%, mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu dia mohon kemenangan bagi raja. Luar biasa. Seorang raja yang sudah dipilih Tuhan pada masa muda belia, tapi hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Awal kariernya dahsyat, luar biasa, tapi tetap dia bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwa kunci kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Sebab itu dia berkata, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Nah, kalau kita baca tadi ayat yang ke-7 dan seterusnya, kunci kemenangan yang dialami oleh Daud karena dia terima pengurapan, sehingga itu membuat dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pengurapan? Dari kata kerja mengurapi, ya, mengurapi. Kata mengurapi itu artinya mengolesi, menuangkan, ya, minyak, ya, atau memercikkan. Itu kata mengurapi. Bukan hanya menuangkan dalam arti biasa, memercikkan, ya, atau mengolesi dalam arti biasa, tapi dengan minyak urapan, minyak yang sudah dikhususkan, ya, untuk mengurapi, ya, seorang raja misalnya yang dipilih oleh Tuhan, seorang imam, ya, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, jabatan-jabatan khusus. Ketika orang ini diangkat oleh Tuhan, dia diurapi lebih dulu. Ada benda-benda khusus, misalnya di tabernakel, di kemah suci, kemah pertemuan, itu Tuhan perintahkan diolesi dengan minyak, ya, diurapi dengan minyak. Supaya apa? Ini dikhususkan, dibedakan dengan benda-benda yang lain. Orang-orang yang diurapi Tuhan dibedakan dengan orang-orang yang lain. Misalnya raja, misalnya imam yang diurapi dibedakan dengan orang yang lain pada umumnya. Karena dia dikhususkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Benda-benda tertentu yang diurapi, dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, beda dengan benda-benda yang lain. Dan Daud mengerti apa arti urapan. Karena sejak dia terima pengurapan, Roh Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Dan itu membuat dia bergantung kepada Tuhan. Ya, ada orang yang memegahkan kereta, alat perang. Ada yang memegahkan kuda, kekuatan, saudaraku. Tetapi ayat 8 mengatakan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia bermegah dalam nama Tuhan, dikatakan mereka akan kuat,
Mereka akan bangun berdiri, tetap tegak. Tetapi mereka yang memegahkan kereta, yang memegahkan kuda, yang mengandalkan kekuatan perang, yang mengandalkan kekuatan manusia, dikatakan akan rebah dan jatuh. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Karena itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lengah. Puji Tuhan kalau sudah diberkati, bisnis sudah diberkati, rumah tangga sudah diberkati, pelayanan sudah dipakai Tuhan luar biasa. Jangan lengah. Terus andalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, pengurapan itu kita rindukan terus atas kehidupan kita, pelayanan kita, usaha, pekerjaan, rumah tangga kita, saudaraku. Maka kita akan bermegah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Tapi mereka yang mengandalkan kekuatan kekayaan, kepinteran, ya, kekuatan kereta, kekuatan kuda, kekuatan manusia akan rebah dan jatuh. Berapa banyak di antara kita, waktu kita nggak bisa apa-apa, waktu kita merintis dari nol, tidak punya kemampuan finansial yang kuat, kita menjerit kepada Tuhan, bahkan doa bersujud, nyembah Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan berkati. Terus naik, makin naik, makin naik. Tapi kita seringkali takabur, lupa diri, lalu nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Semua bisa kok diatur dengan uang, semua bisa diatur dengan kepandaianku, dengan pengalamanku. Kita memegahkan kereta, kita memegahkan kuda, lalu akhirnya tiba-tiba jatuh, kolaps, rebah. Ya, puji Tuhan kalau masih diingatkan Tuhan dan mau bangkit lagi. Tapi yang ada jatuh, tergeletak, tak berdaya. Berapa banyak yang melayani Tuhan, awalnya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena kesombongan, karena lupa diri, merasa diri hebat, pinter, jam terbang tinggi, diundang di mana-mana, lalu lupa mengandalkan Tuhan. Dulu mengandalkan Tuhan, tiap kali pelayanan mohon urapan Tuhan. Ya, tapi akhirnya sekarang, karena jam terbang tinggi, punya bahan khotbah, apalagi diundang di mana-mana, ya. Satu bahan khotbah dikhotbahkan 10 sampai 30 kali mungkin, ya. Sampai dia hafal dari urutannya. Ada beberapa yang kemudian kasih kesaksian, saya ngefans Pak dengan pengkhotbah ini. Kemana dia khotbah, saya lihat jadwalnya, entah di media sosial, entah masuk surat kabar, dia ikuti hamba Tuhan ini. Lalu kemudian cerita, dia ngomong, kecewa Pak akhirnya. Loh kok bisa kecewa? Yang kamu kan ngefans, fans berat kan hamba Tuhan. Lah ya, saya ikuti dia di mana khotbahnya ya sama itu aja. Ya, satu bahan khotbah bisa dikhotbahkan berkali-kali, saudaraku. Tapi seorang gembala kasih makanan domba nggak bisa, itu khotbah diulang-ulang. Pernah mungkin saya menyampaikan khotbah beberapa tahun yang lalu, Tuhan gerakkan saya ulang kembali, tapi dengan racikan, dengan masakan yang berbeda tentunya. Tapi poinnya mungkin sama. Tapi kalau seorang yang bukan menggembalakan, seorang penginjil misalnya, dia bisa pakai. Dan tanpa dia sadari, dia kemudian berkata, dengan bahan yang sama pun bisa dikhotbahkan. Belum tentu. Tuhan itu kalau mengurapi pelayanan hambanya, ya, Tuhan itu bisa bicara secara khusus. Tapi karena dia terjebak, saya punya bahan khotbah ini, dan jadi berkat di gereja A, lalu kemudian saya akan khotbahkan lagi di gereja B dan seterusnya. Lalu tanpa disadari, dia lupakan Tuhan. Pengalaman, jam terbang tinggi, tinggal ulangi lagi kok Pak. Ya, kadang istri saya bertanya, kamu mau pelayanan? Kok nggak saya lihat persiapan? Lalu saya katakan, saya persiapan tanpa kemudian harus duduk di kursi, buka Alkitab, lalu catatan. Saya katakan di pesawat pun, waktu perjalanan di Bangkok pun, itu saya renungkan firman Tuhan. Mungkin saya tidak membuka Alkitab, tetapi saya merenungkan firman Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Bahkan kemarin saya cerita kepada istri saya dalam doa kepenuhan Roh Kudus, doa Pentakosta. Sementara saya duduk, ibadah belum dimulai, saya hanya baca itu, pengurapan memberi kemenangan. Rima muncul. Ingat, Mazmur 20 ayat 7 itu Daud yang menyatakan, Mazmur Daud. Daud punya pengalaman, dan Tuhan tuh ingatkan kembali, Daud diurapi 3 kali. Itu kunci kemenangan. Tapi Tuhan terima kasih. Ya, aku belum menyiapkan khotbah untuk minggu ini, Tuhan sudah bicara lebih dulu. Dan kadang saya bisa ngalamin, entah di mall, ngantar istri, anak belanja, itu saya duduk sambil merenungkan firman Tuhan, itu muncul. Ya, konsep khotbah itu bisa muncul. Kalau dulu memang saya harus berjam-jam menyiapkan firman Tuhan, buka Alkitab, buka konkordansi, buka tafsiran dan seterusnya, minta hikmat Tuhan. Tapi sekarang saya belajar dimanapun saya berada.
Saya belajar terus kontak, renungkan firman Tuhan, siang dan malam, dimanapun berada. Dan itu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya, tidak di tempat kerja saya, tidak di kamar pribadi saya, Tuhan itu bicara. Ya, nah kalau Tuhan bicara kadang saya tulis di handphone, ya, atau kalau bawa kertas saya bikin coretan, outline khotbah. Atau kadang saya cuma renungkan, ingat-ingat, saya tancapkan di pikiran. Kenapa? Kalau saya mengandalkan bahan-bahan khotbah yang lalu, saudaraku ya, wah itu lama-lama terjebak tidak mengandalkan Tuhan. Apalagi tema gereja kita tiap bulan itu ganti, ya, ganti tema. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan harus menggali. Ini temanya pengurapan yang memberi kemenangan, harus digali. Ya, memang ada beberapa hamba Tuhan kita undang, kita kasih temanya. Kemudian di depan bisik kepada saya, Pak, maaf ya, saya tidak khotbah tema. Loh kenapa Pak? Ya Tuhan bicara lain. Oh ya silakan. Ya. Dalam hati ini Tuhan bicara lain, ataukah nggak persiapan? Atau dia mengandalkan khotbah-khotbah yang dia pernah khotbahkan? Saya tidak berani menghakimi. Kalau memang itu Tuhan bicara, ya saya katakan silakan. Ya. Temanya ini di gereja kita. Ya, tapi kalau dia khotbah dengan tema yang lain, ya silakan. Mungkin bisa jadi Tuhan bekerja. Ya, aku ingin berbicara soal apa begitu ya, bukan tema itu bisa. Tapi saya sebisa mungkin, ya, kalau ada tema, saya akan menyampaikan temanya. Ya, kecuali memang dalam beberapa kali pelayanan tiba-tiba Tuhan bicara lain, ya, bicara lain. Ini kalau saya khotbahkan yang Tuhan kasih ini melenceng dari temanya, tidak kena sama sekali. Kalau bisa kena, bisa diserempetkan. Kalau tidak bisa, ya harus diganti. Itu Tuhan bisa bicara seperti itu, ya. Tapi jangan sampai seorang hamba Tuhan dengan mudah mengatakan Tuhan bicara, tapi sebenarnya dia nggak persiapan. Ya, tema dibeli tapi nyimpang dari tema karena nggak persiapan, nggak disiapkan. Ya dia bahan khotbah yang berkali-kali dia khotbahkan itu. Ya. Lalu kemudian mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengurapi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pelayanan yang kau kerjakan, belajar mengandalkan Tuhan. Di dalam briefing beberapa awal pelayanan saya setelah saya transplant dengan pengurus musik pujian, saya ingatkan kalau saudara melayani, minta hikmat Tuhan, minta urapan Roh Kudus. Jangan asal nyanyi ini lagu favorit saya, sehingga cuma kalau ini yang pimpin pujian selalu lagunya ini terus. Tapi sudah minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan, urapan. Seringkali saya di dalam pelayanan sebelum saya melayani, saya katakan Tuhan urapi. Apa yang tidak saya sampaikan Tuhan urapi. Persiapanku Tuhan, Engkau urapi, Engkau berbicara. Sehingga apa yang aku sampaikan nanti, itu datang dari Tuhan. Bukan dari akal, bukan dari pengetahuan, bukan dari jam terbang. Tapi Engkau yang berbicara, sehingga firman itu jadi berkat. Ya. Saudara punya bisnis, mau bikin terobosan dalam bisnismu, jangan terus pakai pola yang sama. Dari tahun ke tahun polanya itu terus, metodenya itu terus. Karena sudah berpikir, dengan cara ini buktinya saya berhasil. Belum tentu, saudaraku. Cara pertama berhasil, cara kedua mungkin berhasil, cara yang ketiga dengan pakai pola yang sama, metode yang sama, bisa jadi meleset. Ya, nanti kita akan belajar dari Daud. Daud mengerti rahasia urapan itu. Karena itu dia berkata di ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bahkan dikatakan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, tangan kanan Tuhan. Kemenangan yang gilang gemilang, bukan cuma kemenangan-kemenangan biasa. Ya, saya semalam nggak sempat nonton. Saya punya kesebelasan favorit, Real Madrid, ya. Semalam juara. Juara Piala Champions, mengalahkan Juventus. Ya. Dulu saya Chelsea, tapi 5 tahun terakhir saya Real Madrid. Tapi saya nggak nonton semalam, cuma karena mau ke belakang ya, menjelang pagi itu, waduh ini kok kubelet ya, kubelet pipis ya, ke belakang. Saya lihat masih jam sekitar 3:30 atau jam 4-an gitu ya, jam 4 kurang kalau nggak salah gitu ya. Saya lihat, oh ini berarti masih ada ini, mungkin masih main. Hitungan saya mungkin kalau jam 2 mungkin 2 jam ya, paling nggak lihat selebrasi kemenangan ya. Tapi saya belum tahu apakah Real Madrid menang atau tidak ya. Saya buka televisi, saya nyalain ya, nonton beIN, lalu saya lihat di situ, loh sudah menit 89 saudaraku ya, dan menit-menit itu 89 kok hampir 90.
Saya lihat gol yang terakhir, gocekan Marcelo yang luar biasa itu saudara ya. Lalu kemudian diumpan sih siapa? Saya lupa penyerangnya itu ya. Lalu gol 4-1 saudara ya. Padahal orang banyak menamakan Juventus nanti yang bakal juara. Tapi kali ini Real Madrid memenangkan ya, juara 12 kali di Piala Champions. Buat saya lihat selebrasinya itu ya, kemenangan yang gilang gemilang. Jadi orang yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang itu bersorak sukacita. Kalau perlu dia pertahankan kemenangan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga apa? Tiap kali perang, tiap kali bertanding menang. Saudara kalau sudah menang jangan kemudian puas diri. Bisa lah. Saya percaya Zidane, coachnya, pelatih daripada Real Madrid tentu punya strategi menghadapi Barcelona. Bagaimana caranya menghadapi Juventus, bagaimana dia rekam itu pertandingan kesebelasan itu, dia pelajari dengan baik strateginya bagaimana, apakah perlu bertahan, dan bahkan kadang Real Madrid bisa main kasar ya, musuhnya main kasar, saya juga harus main kasar, terapkan main kasar ya, sebab kalau dikasari terus, waduh, kedor pemainnya. Itu bisa terjadi, saudara. Mau bertahan, mau menyerang, atau mau gaya kayak Belanda, total football, saudara ya. Kalau nyerang rame-rame, kalau diserang mundur rame-rame, ya, itu ada strategi tentunya. Nah sama, waktu saudara mau bikin bisnis, ingin bisnismu berkembang, jangan pakai pola yang sama. Dari tahun ke tahun pola yang sama, metode yang sama. Sedangkan lawan bisnismu sudah berkembang dengan pembaharuan yang luar biasa, dengan inovasi yang luar biasa. Sudah bisa terlindas skala akhirnya, saudara ya. Tapi sudah perlu terobosan-terobosan yang baru. Nah ini yang saya maksud, dibutuhkan pengurapan. Ya, supaya Roh Kudus, karena minyak itu juga simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti akan mengurapi kita, memakai kita, ya. Pengurus-pengurus tiap seksi, saudara pun juga belajar bikin program, jangan terus kemudian wah dari tahun ke tahun itu aja ya. Bikin terobosan. Kadang saya ditanya, loh Pak, kok tahun ini tidak adakan acara? Saya nggak digerakkan. Ya, kalau saya gerakan kita nggak harus tiap tahun bikin acara yang sama, bikin terobosan yang baru supaya ada penyegaran. Ya, nah saudara sudah dikasih Tuhan, Daud mengerti rahasia ini. Nah saya akan masuk lebih dalam lagi. Daud saudaraku 3 kali diurapi, dan itu memperbesar kapasitas urapannya dari skop, dari lingkup kecil, menengah sampai besar. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ini pertama kali Daud diurapi. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi kalau orang itu diurapi, itu selalu disertai dengan manifestasi, ya, penyataan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Kalau perjanjian lama menyatakan sesuatu dengan manifestasi, ya. Jadi bukan cuma sekedar ditabis atau dilantik lalu diurapi, enggak. Tapi pengurapan itu membawa dampak di dalam hidup seseorang. Jadi waktu saudara terima pengurapan Roh Kudus dalam hidupmu, ada manifestasinya, ada penyataan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, itu namanya pengurapan. Gak biasa-biasa saja. Makanya saya katakan tadi di depan, itu orang yang diurapi itu dikhususkan, dipilih secara khusus, gak disamakan dengan orang-orang pada umumnya atau benda-benda pada umumnya, karena dia dipilih secara khusus dan disertai dengan manifestasi. Ya, nah waktu Daud pertama kali dia terima pengurapan, dikatakan di tengah-tengah saudara-saudaranya dalam lingkup kecil, yaitu keluarga. Dalam pengakuannya, Daud pernah berkata, saya singgung beberapa minggu yang lalu, ya, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Dia ini sebenarnya anak yang tertolak, ya. Makanya waktu Samuel mau mengurapi anak Isai, saudaraku, Daud gak ada di situ. Isai kumpulkan anak-anaknya, tapi Daud gak masuk hitungan. Kerjanya apa? Mengembalakan kambing domba. Tapi justru waktu Samuel mau mengurapi, dia terkecoh. Wah, ada yang gede besar, ya. Tuhan katakan, bukan ini yang aku pilih, ya. Hampir saja dipilih oleh Samuel.
muncul mungkin adiknya yang berikutnya, anak yang kedua, mungkin nggak gede besar tapi mungkin agak botak gitu saudaraku ya, wah klinis gitu batuknya mungkin kayak lapangan gitu saudaraku ya, wah dipikir ini orang hebat ini orang pinter ini ya. Samuel kembali salah perhitungan saudaraku ya. Tuhan katakan bukan, ini juga yang kupilih. Satu persatu dipanggil dan Tuhan katakan bukan, kamu lihat dengan matamu, tapi aku lihat hati seseorang. Dia tanya, masih ada lagi gak anak? Oh ada, Cak Angon mengembalakan kambing, coba panggil aja. Ya jangan-jangan ini yang dipilih. Benar, dikatakan ini anak muda, belia masih remaja mungkin saudaraku, kemerah-merahan ya, dan ya anaknya mungkin lugu karena masih sikih saudaraku ya, masih bocah saudaraku ya. Dan Tuhan bicara, ini yang kau bilang. Wah, sampai kaget. Kayak begini ini gak ada potongan raja, seijo ini ya. Masih bocah, Sekia masih ada gimana akan jadi raja? Enggak, ini yang aku pilih. Oh, sambil kaget. Ternyata Daud dipilih oleh Tuhan. Dan waktu dia diurapi, dituangi minyak, artinya dia diurapi, ya, apa yang terjadi? Roh Tuhan sejak saat itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud dan seterusnya. Hari itu dan seterusnya. Roh Tuhan bermanifestasi. Manifestasi pertamanya dahsyat. Ya, sudah baca di rumah nanti. Mulai ayat 14 sampai 23. Setelah terima pengurapan, masuk perikop berikutnya. Daud menghadapi apa? Saul kehilangan urapan. Kalau roh Tuhan itu sudah undur dalam diri seseorang, yang masuk roh jahat. Ya. Ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ayat ini membingungkan. Loh, Pak, kok roh jahat yang daripada Tuhan? Apakah Tuhan itu juga memberikan roh jahat? Enggak, Tuhan itu Maha Kudus, Maha Mulia. Benar, kudus, mulia, suci, saudaraku ya. Tapi pengertiannya begini, kalau roh Tuhan itu sudah undur dalam diri seseorang, ya, yang masuk apa? Karena di dunia hanya 3 roh. Roh manusia, roh Tuhan, ya, roh Tuhan, roh jahat, dan rohnya manusia. Nah, kalau roh Tuhan ini mundur dari seseorang, yang masuk ya hanya satu roh ini, yang sisa yaitu roh jahat. Nah, kalau dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan, itu artinya Tuhan itu sudah ngumbar, dibiarkan aja udah. Ya, berkali-kali ditegur, Saul nggak bertobat, akhirnya dia kehilangan urapan. Nah, kalau roh Tuhan itu sudah ditarik dari kehidupan Saul, saudaraku, lalu yang masuk apa? Nggak ada roh lain selain roh jahat. Dan ketika roh jahat ini masuk di dalam diri Saul, udah diubah sama Tuhan. Ya, dibiarkan. Akhirnya apa? Saul kerasukan setan, kerasukan roh jahat, saudaraku ya. Kalau sudah baca ayat seterusnya, dia minta dipanggilkan kamu. Daud memainkan kecapi. Nggak diceritakan mungkin ya di dalam imajinasi saya sambil memainkan kecapi. Dia nyembah Tuhan karena dia seorang penyembah, pemuji, pemazmur. Dia nyanyi, bermazmur ya. Dikatakan saudaraku, ayat yang terakhir, ayat yang ke-23, coba tengok pasal 16 ayat 23 1 Samuel. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripada. Karena apa? Permainan kecapi Saul. Mungkin juga permainan kecapi Daud. Mungkin juga penyembahan, pujian, mazmur daripada Daud. Setannya, roh jahatnya kemudian apa? Undur daripada Saul. Ya, karena apa saudara? Bukan semata-mata karena main kecapi, tapi saya percaya sejak itu roh Tuhan bekerja di dalam diri Daud dan seterusnya. Urapan itu mengalir begitu kuat. Manifestasinya apa? Manifestasinya main kecapi, memuji menyembah Tuhan, setannya kabur. Makanya di dalam salah satu, ini enggak satu-satunya, enggak mutlak, salah satu saudaraku ya, untuk melepaskan orang dari ikatan kuasa gelap dengan pujian penyembahan. Dalam satu retreat anak-anak muda, wah ada yang kerasukan, ya. Cewek ini macam-macam ilmunya. Dia ternyata ikut bela diri dan diisi oleh gurunya dengan ilmu bela diri. Jadi keluar jurusnya, jurus ular. Jadi kayak ular gitu ngesot-ngesot gitu saudaraku ya, harimau gitu saudaraku ya. Jadi mungkin ilmunya cukup tinggi. Oh diusiri. Saya perhatikan beberapa panitia diusiri.
menjadi makin semakin ditengking semakin menjadi. Akhirnya saya katakan udah, jangan ditengking, udah. Ayo kita sekarang menyembah Tuhan aja. Ayo nyanyikan pujian. Saya ajak nyanyi, saya minta pemain musik, main gitar. Ayo iringi pujian. Ya, nyembah. Ya. Dalam nama Yesus, roh jahat yang ada dalam diri kamu keluar saat ini juga. Langsung keluar. Blok lemes, saya kasih minum. Udah keluar. Dengan pujian penyembahan. Ditengking nggak keluar, tapi dengan pujian penyembahan langsung keluar. Ya. Jadi pada saat saudara berdoa untuk melepaskan orang dari ikatan kuasa gelap, pakai pujian penyembahan. Sebelum doa untuk tengking distraf, ya, pakai pujian penyembahan. Karena di mana ya ada pujian, Tuhan berhadiran. Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Dia bekerja dengan kuasanya. Dan kita bisa lihat manifestasi dari urapan Daud adalah melepaskan Saul yang kerasukan roh jahat. Masuk pasal 17. Goliat menantang tentara Israel, gak ada yang berani. Saul sendiri di istana ngumpet takut, saudaraku. Tapi Daud kemudian yang menghadapi Goliat, dan dia kemudian melawan Goliat, dan Goliat kembali dikalahkan. Roh jahat dikalahkan, raksasa dikalahkan. Artinya apa, saudaraku? Secara pemahaman rohani, kalau saudara masuk di dalam peperangan rohani menghadapi roh jahat, pakai urapan, karena urapan itu memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, Daud pakai urapan itu, saudara. Sehingga roh jahat pun undur dari Saul dengan pujian penyembahan permainan kecapi daripada Daud. Ya, lalu kemudian yang kedua, saudara, ya, Goliat, raksasa besar. Apa yang saat ini menjadi persoalan dalam hidupmu? Mungkin berkata, masalahku besar, Pak, seperti raksasa. Ya, aku tidak berdaya. Tapi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dan engkau berani katakan masalah, engkau biasa saja. Aku akan hadapi dengan Tuhanku yang besar. Dan saudaraku, yang besar itu bisa saudara taklukkan. Karena apa? Urapan yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Semua takut. Jenderal-jenderalnya, panglimanya Saul pun takut, gak ada yang ngadepi. Goliat yang diperkirakan 3 meter lebih, saudara, ya. Gak ada yang berani. Tapi Daud yang masih bocah dengan ali-alinya, pengali-alinya, ya, bukan ketepil, kalau ketepil begini, ya, tapi ali-ali, ya, dia putrin, dia pakai batu kali, ya, hanya beberapa butir, ya, dia ngomel-ngomel Saywar, Pramurat Syaraf, ya, dia katakan, hadapi aku kayak menghadapi anjing bawa tongkat segala, aku hadapi engkau dalam nama Tuhan, ya, Tuhan, Yahweh, Tuhan yang berkuasa, ya, Saywar mereka, saling olok, ya, lalu sementara Goliat terbahak-bahak ngenyek Daud, saudara, ya, menghina Daud, dia puter itu aliannya. Wah, itu kemudian meluncur pelurunya, saudara, ya, batu kalinya itu kena jidatnya, geledak, saudara, langsung kemudian penggal kepalanya. Dia ambil pedangnya Goliat, dia penggal kepalanya Goliat. Wah, rakyat bersorak-sorai. Karena apa? Tidak punya kekuatan militer, masih bocah. Waktu menghadap Saul pun dikasih perlengkapan perang, ya, baju sirah, ketopong, dia jalan, malah kedodoran. Tuan Baginda nggak pernah pakai kayak begini, kebesarannya, yang ukuran SS dan enggak gitu deh. Mungkin ukurannya dia kecil, saja, ya. Nggak, udah, sudah nggak pakai alat perang ini. Nggak mengandalkan kereta, nggak mengandalkan kuda, nggak mengandalkan baju sirah, ketopong, ya. Aku hadapi Goliat itu atas nama Tuhan. Dihadapi, saudaraku, Goliat itu, dan berhasil ditaklukkan. Itu urapan yang pertama, ya. Dengan manifestasi terjadi, roh jahat dikalahkan, raksasa dikalahkan, setan kuasa jahat dikalahkan. Bicara peperangan rohani, Goliat yang besar, persoalan yang besar, masalah yang besar dapat ditaklukkan dengan urapan. Lalu kemudian urapan yang kedua, 2 Samuel pasal 2 ayat yang keempat. Kitab 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang keempat. Kapasitasnya diperbesar lagi sama Tuhan. Tadi hanya di lingkup saudara-saudaranya atau keluarganya, ya, skup kecil. Sekarang pengurapan itu kapasitasnya makin besar, saudaraku, ya. Dikatakan 2 Samuel 2 ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Terima pengurapan yang kedua. Bukan lagi atas saudara-saudaranya, disaksikan saudaranya, tapi atas seluruh suku Yehuda. Karena Daud berasal dari suku Yehuda. Ini pengurapan yang kedua. Nah, ketika pengurapan itu dia terima, saudaraku, ya, terjadi peperangan.
ya, menghadapi lawan-lawan Daud. Daud bisa melibas lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Karena apa? Pengurapan itu makin kuat, makin dahsyat dalam kehidupan Daud. Lalu kemudian pengurapan yang ketiga, karena 3 kali Daud diurapi, 2 Samuel pasal 5 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 2 Samuel pasal 5 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas apa? Israel. Dari atas saudara-saudaranya keluarga diperbesar atas suku Yehuda, yang ketiga diperbesar lagi atas seluruh Israel. Saul sudah mati, bunuh diri waktu menghadapi Filistin. Dia ketakutan, lalu dia kemudian melakukan harakiri, dia membunuh dirinya sendiri. Dan waktu Daud terima pengurapan yang ketiga, ini urapan makin dahsyat di alam. Manifestasinya apa? Kita lihat ya, tengok sebentar di pasal 5 ini saudaraku ya. Setelah dia terima urapan, kita lompat di ayat 17. Saya ingat ini khotbah perdana saya waktu ditabiskan menjadi gembala di Gia Kelapa Gading, masih di Boulevard Utara waktu itu. Saya khotbah perdana khotbah ini saudaraku. Dan saya suka dengan kisah ini. Belajar dari Daud itu luar biasa. Seorang hamba yang diurapi luar biasa. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi mereka tahu Daud diurapi. Urapan yang ketiga. Apakah kemudian setelah orang diurapi kemudian leha-leha, gak ada masalah, gak ada tantangan, gak ada pergumulan, gak ada peperangan? Enggak, saudaraku. Makin besar urapan yang kita terima, makin kuat serangan yang diluncurkan, makin dahsyat peperangan yang kita hadapi. Tapi Daud mengerti, ya, bagaimana meraih kemenangan itu. Semua orang Filistin berusaha untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia pergi bukan karena takut, dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini doanya agak aneh, saudaraku ya. Tapi aneh, tetapi ini doa yang powerful. Ini doa yang dahsyat luar biasa. Dia waktu itu mau menghadapi Filistin sangat mudah. Lawan-lawan sebelumnya ditaklukkan kok, saudaraku. Jenderalnya, panglimanya Filistin aja Goliat dikalahkan kok. Tentu orang Filistin tahu siapakah Daud. Tapi ketika mereka memperkuat pasukan dan seluruh orang Filistin diminta untuk menangkap Daud, Daud lari kepada Tuhan. Dia bermegah kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dan dia bertanya, dan ceroboh langsung, aku hadapi, aku sudah punya pengalaman, berkali-kali menang kok, ini macam-macam Filistin, aku lindas habis. Enggak, dia bertanya kepada Tuhan. Doanya, saya katakan tadi aneh, tapi ini doa yang dahsyat. Kita perlu contoh doanya Daud. Dia doanya begini, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Doa yang pertama. Lalu dia tanya lagi yang kedua, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ya. Dan Tuhan menjawab, maju. Doa pertama dikabulkan, dijawab Tuhan. Dia bertanya, apakah aku harus maju? Kalau Tuhan katakan jangan maju, dia tidak akan maju, dia tidak akan perang. Walaupun dia sudah benangan di pasal-pasal sebelumnya, tapi karena Tuhan suruh maju, dia maju. Lalu doa yang kedua, ya, dijawab lagi sama Tuhan, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Maju perang belum tentu menang. Makanya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku maju nggak ini ngadepi Filistin? Lalu pertanyaannya kedua, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Ya, dan Tuhan jawab, maju, aku akan serahkan mereka ke dalam tangan. Ya, lalu kemudian Daud siapkan tentaranya, dia masuk dalam peperangan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana.
Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Arti Baal Perasim itu the master of breakthrough, Tuhan dari penerobosan. Seperti Tuhan menerobos, aku akan mengikuti terobosan Tuhan. Ngerti ya? Dari sini saya harap saudara mulai nangkep manifestasi dari urapan itu, saudaraku, selalu disertai dengan tanda-tanda penyataan ilahi. Ini dialami Daud. Dia menang, tapi dia bergantung sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Ya, bikin terobosan bisnis, tanya sama Tuhan. Apa yang aku harus lakukan, Tuhan? Ya, kalau saudara rajin membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti bicara kok. Karena kita terlalu sibuk dengan ngurus diri sendiri dan hal-hal duniawi. Lalu kita nggak punya waktu untuk dengar suara Tuhan. Ya, saya sering ditanya, bagaimana sih Pak dengar suara Tuhan? Masihkah Tuhan itu bicara? Tuhan masih bicara kok. Entah dengan audible, ya, dengan suara jelas di telinga, atau kebanyakan di dalam hati kita. Tuhan bicara, Tuhan mimpi, penglihatan, ya, nasihat hamba Tuhan dan seterusnya. Tuhan masih bicara. Ya, saya akan jawab, ingin dengar suara Tuhan? Beri waktu untuk Tuhan bicara. Karena kita bangun tidur aja sudah dengan berpokok doa, ya, punya mesbah doa sebagai keluarga dengan pokok-pokok doa, tapi sudah nggak pernah berdiam diri izinkan Tuhan bicara. Sudah bergumul, berdiam diri, izinkan Tuhan berbicara. Kadang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, butuh pengorbanan, tidak langsung hari itu dijawab. Kadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nunggu jawaban Tuhan. Maka dikatakan menanti-nantikan Tuhan itu tidak mudah. Kadang kita harus pengen sakit, orang Jawa bilang sakit-sakitnya sudah ya, instan, segera, harus segera Tuhan jawab. Padahal Tuhan itu punya agenda. Makanya Daud itu ngerti bagaimana bisa maju perang dan menang. Dia tanya sama Tuhan. Waktu dia perang, dia baru ngerti. Dia punya the master of itu, Tuhan dari terobosan. Bikin terobosan apapun, program gereja, bisnis saudara, membangun rumah tangga, ya, mau usaha kecil-kecilan, mungkin berkata, suami saya akan dipensiun Pak, ini nggak tahu masa depannya bagaimana. Coba bikin terobosan. Pesangon yang saudara miliki, coba dikelola dengan baik. Bikin terobosan apa? Ya, doa, tanya sama Tuhan. Nanti Baal Perasim, the master of breakthrough, ini nanti akan bikin terobosan, dan saudara akan ikut dia dari belakang. Ya, lanjut. Daud akhirnya menang. Ya, di ayat 20 dia berhasil kalahkan Filistin. Lalu ayat 22, orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Apakah Daud lalu hadapi, udah kalah macam-macam, libas habis? Enggak. Daud tanya lagi sama Tuhan. Tanyanya sama, ya, dengan pertanyaan yang pertama, dan Tuhan menjawab. Kali ini Tuhan menjawab, jangan maju, ya, tetapi buatlah gerakan lingkaran, diblokade sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon ketok. Artinya apa? Strateginya Tuhan beda. Kalau kita jadi Daud sekali bisa dikalahkan kok dengan terobosan ini, dengan pola ini, dengan metode ini, berhasil kok bisnisku, ya. Kali ini hadapi dengan cara yang sama, belum tentu. Tuhan tuh kreatif kok. Dia bisa bikin strategi yang dahsyat. Makanya waktu diserang lagi, Daud tidak kemudian tak kabur, lupa diri. Oh, sudah kalah kok dengan cara yang sama. Ini maju lagi pakai cara yang sama, pasti keok, ya. Enggak, dia tanya lagi sama Tuhan. Jawaban Tuhan, jangan maju. Waduh, perang itu maju ke depan. Tapi Tuhan katakan, buat gerakan lingkaran, ya. Musuh ada di situ, pasukanmu bikin gerakan lingkaran, lalu kemudian menyerang, diblokade, lalu menyerang dari segala jurusan. Karena mungkin Filistin juga pakai strategi yang lain. Tapi Tuhan, Baal Perasim, master of itu, punya terobosan-terobosan sendiri. Nah, ini yang saya maksud, kalau saudara ingin menang dalam setiap pergumulan hidupmu, bikin terobosan. Dan terobosannya itu datang dari Tuhan. Karena sudah tanya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, Tuhan nanti kasih terobosan buat kita. Apapun yang hendak kita lakukan. Ya, ini yang ketiga, urapan yang ketiga. Saya akan tutup. Pak, itu perjanjian lama. Perjanjian baru ada enggak? Ada. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini.
2 Korintus pasal 1. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Ayat 21 bicara tentang pengurapan, ya. Allah yang mengurapi. Ayat 22 dia bicara dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Orang-orang percaya yang sudah dipilih menjadi miliknya Tuhan Yesus, dia terima pengurapan itu. Kadang kita nggak sadar kalau kita ini diurapi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kita berpikir kalau orang itu diurapi, ya gitu ya, terus dijamah gitu ya, ditumpangi tangan, geledak gitu. Orang geledak itu belum tentu diurapi loh. Ada yang geledak karena manifestasi roh jahat. Ya, caranya lihat aja. Ada yang histeris, Roh Kudus itu tertipu. Ada yang histeris, teriak-teriak, kejam-kejam begitu, lalu manifestasi, ilmunya keluar semua. Ada yang punya yoga bisa terbang, saudaraku ya. Ada yang ikut bela diri, jurus ini ularnya keluar semua, saudaraku ya. Macam-macam rohnya itu, saudaraku ya. Lah itu roh jahat. Jangan dikatakan dia dijamah Roh Kudus. Ya Roh Kudus bekerja, tapi setannya nggak terima. Terjadi peperangan. Manifestasinya dalam bentuk fisik seperti itu. Ada muntah-muntah. Tahun berapa, 19 berapa itu ya, waktu itu ada teologi yang mengajarkan kalau kelepasan harus muntah-muntah. Loh, itu ajaran dari mana? Ya. Lalu kemudian diadakan persekutuan begitu, ayo muntah dalam nama Yesus, muntah. Ya. Yang suka merokok, yang suka minuman keras, yang punya roh zina, dalam nama Yesus. Ya. Muntah-muntah. Itu semua masing-masing disuruh bawa tas kresek semua. Jadi kalau belum muntah, belum dilepaskan. Loh itu gimana ya? Lalu macam-macam ya. Lalu orang punya pikiran yang namanya pengurapan itu yang seperti itu. Tumbang. Saya tidak anti dengan tumbang, saudaraku ya. Tumbang dalam roh, tidur dalam roh, tertawa suci, tertawa dalam roh dan seterusnya. Kalau Roh Kudus mau jamah seseorang, biar maunya Roh Kudus kayak apa, manifestasinya kayak apa, biar ya. Tetapi harus dilihat buahnya. Nah, yang namanya pengurapan, saudara percaya Yesus, dimeteraikan menjadi milik Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, urapan itu mengalir dalam dirimu. Ya, jangan lalu kemudian mengukur pengurapan itu dengan manifestasi yang seperti tertawa suci, rebah dalam roh, ya, lalu menangis dalam roh, lalu menari dalam roh. Itu memang bentuk manifestasi, tapi pengurapan tidak harus dengan cara seperti itu, saudaraku ya. Tidak harus dengan cara seperti itu. Tapi yang jelas kalau orang terima pengurapan, ada manifestasi. Yang dulu misalnya nggak berani menginjil, setelah terima lawatan Tuhan, dia terima urapan Roh Kudus, manifestasi, tiba-tiba berani menginjil. Walaupun dia tidak berbahasa roh mungkin, dia tidak tumbang-tumbang, tapi manifestasinya kelihatan. Dulu kalau menghadapi setan, roh jahat, takut. Sekarang karena dia terima urapan itu dalam hidupnya, dia doa di dalam nama Yesus. Tetangganya mungkin kerasukannya, dalam nama Tuhan Yesus, keluar setan. Ya, setannya keluar. Itu manifestasi. Ada tanda-tanda yang menyertai. Yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 20. Sebagai ayat terakhir sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20 dan ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, kita terima pengurapan itu dari Yang Kudus. Lalu ayat 27, ini manifestasinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, ya, pengurapan yang tetap permanen yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Makanya kadang saudara heran ya, ini orang nggak lulusan teologi,
Tapi dia khotbah diurapi Tuhan. Pelayan dipakai Tuhan luar biasa dengan tanda-tanda. Karena apa? Roh Kudus dengan urapannya mengalir di dalam diri orang ini. Mungkin nggak sekolah Alkitab, mungkin nggak sekolah teologi, tidak punya pengalaman duduk di bangku belajar Alkitab resmi seperti itu. Tapi karena urapan Roh Kudus tanpa diajar oleh dosen tertentu, Roh Kudus bisa pakai dia dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan saya itu mulai lihat di tengah-tengah jemaat kita, ya, jemaat biasa, bukan rohaniwan, saudaraku, tapi bisa usir setan dalam nama Yesus. Setan. Karena apa? Ada urapan yang mengalir di dalam dirimu, disertai dengan manifestasi. Nah, saya rindu jemaat GKK, ya, dari jemaat yang terus mengandalkan Tuhan, menikmati urapan Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga manifestasi Roh itu ada, ya, manifestasi Roh itu ada dalam pelayanannya, dalam bisnis pekerjaan, rumah tangga, ya, apapun yang sudah saya hadapi roja atau perangan rohani maupun menghadapi kuliah, ya, masalah yang besar, pergumulan yang berat, ya, hadapi, karena urapan Tuhan itu memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dalam kemenangan itu juga kita alami karena kita tinggal di dalam pengurapan yang datang dari Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan kudus dipersilakan untuk masuk ke depan. Nah, siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita menguji hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami sudah dengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu pengurapan itu tinggal tetap permanen di dalam hidup kami, supaya kami melihat dan mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas segala peperangan rohani, atas segala pergumulan hidup. Kami menang karena kami mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua, dan sebentar kami masuk perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala kesalahan kami, sucikan dengan darah-Mu. Dan tiap kali kami masuk perjamuan kudus, kami diingatkan untuk kasih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kami dan tidak memperhitungkan pelanggaran kami, dan Engkau bangkit dari kematian untuk memberikan kebangkitan rohani, kemenangan atas hidup kami. Berkati hamba-hamba yang melayani Tuhan, kuduskan satu persatu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami nikmati perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, amin. Dalam perjamuan malam Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkan roti dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dia mengambil cawan, berisi air anggur dan mengucap syukur kepada Bapa. Dia berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang menghapuskan dosa manusia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Roti dan anggur jangan dimakan, jangan minum lebih dulu, nanti kita akan makan minum bersama. Makna perjamuan kudus dimohon tidak perjamuan kudus. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan dan angkat tinggi. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus tercurah, menyucikan segala dosa kita. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab minta urapan baru mengalir. Mari kembali kita angkat tangan kita. Seperti Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan, terus engkau mengandalkan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan minta urapan dari kuasa Roh Kudus, sehingga engkau mengalami terobosan-terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Apapun kesulitan, apapun persoalan yang kau hadapi, Tuhan lebih besar dari segala persoalan. Dan ketika engkau mengerti kebenaran ini, belajar sungguh-sungguh bermegah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau mengalami urapan itu dan engkau berkemenangan. Bapa, hambamu sudah berhenti berbicara pagi hari ini.
Biarlah firman ini terus berbicara dalam hidup kami, sehingga kami umat-Mu di tempat ini menerima pengurapan. Terus kapasitas diperbesar, lebih dan lebih lagi urapan itu mengalir dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Kau terus berkarya dalam gereja-Mu, berkarya dalam keluarga kami, berkarya dalam pelayanan kami, bisnis, pekerjaan, studi kami, keuangan kami, dan segala aspek hidup yang kami jalani, Tuhan. Biarlah Engkau berkarya dengan dahsyat, dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur atas segala berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kami secara cuma beberapa kali mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan dan persembahan perpuluhan pada pagi hari ini, apakah ada dari antara saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, boleh angkat tangan atau boleh berdiri supaya kami bisa menyambut saudara. Apakah ada hari ini? Undang Ibu Diana, mari berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, untuk memuji, membesarkan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk mengambil perjamuan kudus. Bapa, kami tahu Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Bahkan di saat-saat kami merasa kami tidak dikasihi, sesungguhnya Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh selalu diingatkan mengenai hal itu Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendirian, kami tidak pernah berjalan sendirian Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami ini selalu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih juga untuk pada pagi hari ini, kalau Kau kembali memberikan kesempatan untuk memberikan perpuluhan kami Tuhan, apa yang menjadi bagian-Mu, dan juga persembahan. Mari Bapa, Kau jamah setiap hati kami, agar kami tidak menjadi pencuri-pencuri Tuhan. Kau tidak pernah melihat jumlah yang kami berikan, tapi Kau melihat hati kami dan ketaatan kami. Karena kami percaya Engkau bukan Allah yang berhutang. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Bapa. Biar kami boleh memberikan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Berikan hikmat marifat bagi seluruh majelis Tuhan yang akan mengelola keuangan gereja. Biar semuanya dipergunakan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian BPK Sipora untuk ibu-ibu dan kaum wanita hari Selasa ini ya, jadi besok lusa tanggal 6 Juni jam 10 pembicara Ibu Suryati Hartono dari Pihak Pekerjaan di ruang Tiranus lantai 1. Lalu kemudian PPK Moses tanggal 15 Juni, masih beberapa minggu yang akan datang, bulan kemenangan, pinjauan Alkitab tentang keturunan Ismail yang akan dilayani Pendeta Insinyur Dwi Putranto. Dimulai setengah 7 dengan makan malam bersama, diadakan di ruang Tiranus di lantai 1. Lalu kemudian doa pemulihan hari Selasa, ya, tiap Selasa jam 7 petang di ruang doa lantai 4, antara doa lantai 4. Untuk jadwal komsel Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat. Bagi yang belum berkomsel bisa bergabung dengan komsel di wilayah masing-masing. Dan untuk program Cinta Alkitab, terus jemaat Tuhan baca Alkitab tiap hari, kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam, merenungkannya, dan apa saja yang diperbuatnya akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Lalu doa pagi yang jam 6 di menara doa lantai 4 dilayani Ibu Sumiati dan Pendeta Naning tanggal 10 Juni, dan untuk kebaktian remaja bagi Kristus akan dilayani Pendeta Angga Jingga jam setengah 6 petang. Minggu depan kita akan dilayani pagi oleh Ibu Vera Agnes, dan sore akan dilayani Pendeta
Yahya Mulyono atau Pendeta Aning, karena ada perubahan jadwal. Bapak Ibu tolong diperhatikan dan dibawa di dalam doa berdasarkan hasil raker, kalau nggak salah bulan November atau bulan Desember ya. Saya baru umumkan sekarang karena ini sudah masuk bulan yang ke-6. Dari 37 peserta raker mengusulkan nama-nama bakal calon, ya, bakal calon penatua dan diaken. Untuk calon majelis, saya tidak begitu lihat. Saya lihat di HP saya aja. Untuk calon majelis, saya nggak sebutkan jumlah suara ya, karena ini pencalonan ya, bakal calon ya. Penatua Dedi, Penatua Erwin, Penatua Hidayat, Pak Eko, ya, Bapak Eko, Bapak Eliezer, Bapak Hari, lalu Bapak Cipto. Ya, mereka ini memenuhi syarat sebagai penatua karena sudah 5 tahun dan pernah menjabat sebagai penatua dan majelis. Itu syaratnya. Kemudian berikutnya untuk bakal calon majelis ada beberapa nama: Penatua Dedi, Penatua Erwin, Diaken Chandra, Diaken Joyce, Diaken Maria, Diaken Ratna, Diaken Taruli, Diaken Weli, Pendeta Muda Yotam, ya, Pendeta Muda Yotam tidak bisa menjadi majelis karena status masih pendeta muda, ya, kecuali kalau pendeta bisa diangkat jadi majelis. Lalu Pak Eko, Pak Hari, Pak Nugroho, Pak Santoso, Pak Sumito, Pak Cipto, Ibu Aris, Ibu Hualing, Ibu Yemi juga belum bisa karena belum 3 tahun, ya, karena syarat jadi majelis itu harus sudah 3 tahun, ya. Tapi didoakan, ya, siapa tahu dalam perjalanan kadang bisa ada penambahan, ya. Lalu kemudian Otniel dan yang terakhir Lea, ya, Bapak Otniel dan dari Lea. Itu yang ditepikkan malah Lea. Karena Lea ini beberapa kali jadi bakal calon majelis gak pernah mau, ya, siapa tahu nanti tahun depan. Ya, itu beberapa nama bakal calon majelis atau diaken dan bakal calon penatua. Ini nama-nama ini usulan, ya, usulan dan akan digodok oleh majelis dan gembala. Jadi tolong kalau ada keberatan yang sah, ya, saudara, misalnya contoh, ini namanya contoh, ya, Pak, itu bakal calon majelisnya itu punya istri lagi loh Pak, saya kenal tuh. Nah, itu saudara bisa kasih tahu ke saya. Semua akan saya rahasiakan sumbernya, ya. Jadi jemaat sambil mengamati nama-nama ini, minggu depan akan kami masukkan di warta, didoakan, ya. Ini nama-nama tentatif sudah masuk, ya, diusulkan oleh pengurus di rapat kerja, tetapi masih akan digodok lagi, didoakan lagi, ya, dan akan dipastoral nanti dekat dengan waktunya karena pergantian majelis bulan Februari tahun depan, ya, masih ada sekitar 8 bulan lagi. Tapi jemaat saya minta mulai mendoakan, mengamati kalau ada keberatan gitu, ya. Ini masih suka narkoba Pak orangnya, ya, jadi sudah bisa kasih tahu ke saya supaya nanti, ya, screeningnya disiapkan jauh-jauh hari. Baik, mari kita akan ada pemain lain. Ya, jemaat yang ulang tahun saya serahkan Ibu Maria Majelis Bidang Peribadahan. Ya, saya akan memanggil jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Banyak sekali pendaftarnya, ada 30 lebih. Jadi kita untuk menyingkat waktu, tolong kalau yang saya panggil, kalau bisa lari ya langsung lari, ya. Alexander Marco Ronaldo Putra, oh anak saya jauh banget. Karada Fonda, Darna Rita Sihaan, Bapak Junaidi Udiono, Dona Rumiris Pasaribu, Edward Arman Sugiarto, Esther Megawati, Elsis Edward, Jane Rosyanti Wijaya, Jeffrey Fernando, Christine Damayanti, Maria Marcelina, Maria Butar-Butar, Mei, Melanie Christina, Meliani, Michael Adrian Tenlima, Meliani Celisi, Nepa Timorison Ataupa, Nela Sarip Anjaitan, Bapak Rodia Darmawan, Royal Sitoris, Rosmin Sirait, Rodi Wijaya, Sri Serjawati, Triwena Simanjuntak, Minas Tinjak, Pak Unha, Daniel Abraham, Joshua Roberto, Lico Sitomora, dan Soda Nisai. Yang ulang tahun pernikahan jemaat bulan Mei
Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan, kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami mohon berkat Tuhan dan urapan yang khusus bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat melimpah, dan apa saja yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil. Terlebih Tuhan biarlah mereka semakin berbuah lebat, melekat erat dengan Tuhan Yesus. Juga pernikahan yang ada Tuhan terus berkati, sehingga pernikahan yang harmonis, semakin manis di dalam Tuhan, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati saudara-saudara kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali saudara yang ada di depan. Kami mengucap syukur seluruh rangkaian ibadah Tuhan sudah memberkati melawat kami, dan kami sudah bawa persembahan kami, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Tuhan menyucikan, memberkati seluruh persembahan dan tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah menabur pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahannya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berkat Tuhan turun menyertai kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan yang Roh Kudus menyertai, memberkati hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tadi udah dimatiin. Dia dulu kan di Aquarius kan pindah ke Afghanistan.